Langit cerah berwarna biru, jalan ke Kuandang berlika-liku. Assalamualaikum di hari Rabu. Semoga kalian sehat dan ceria selalu. Pada hari ini kita masuk pertemuan kelima dengan materi sejarah sebagai peristiwa. Seperti apa yang dinamakan sejarah sebagai peristiwa? Silakan disimak penjelasan berikut ini. Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Dari bukti tersebut dapat diketahui sebab dan akibat terjadinya suatu peristiwa. Akan tetapi, tidak semua kejadian pada masa lampau dapat disebut sejarah sebagai peristiwa. Adapun kejadian yang bisa dikatakan sejarah sebagai peristiwa itu memiliki 4 syarat atau 4 karakteristik. Yang pertama, bersifat unik, artinya sejarah berbeda dari peristiwa yang lain, tidak bersifat umum dan hanya terjadi sekali. Yang kedua, bersifat abadi, artinya peristiwa tersebut dikenang sepanjang masa oleh yang mengalami dan menyaksikannya, serta peristiwa tersebut tidak pernah berubah. Ketiga, bersifat penting, artinya peristiwa tersebut memiliki pengaruh yang besar pada saat terjadinya dan pengaruh tersebut berakibat sampai saat ini. Yang keempat, yaitu bersifat objektif, artinya peristiwa tersebut benar-benar terjadi tanpa ada penambahan atau pengurangan dari cerita yang sebenarnya. Adapun contoh-contoh sejarah yang dikatakan sebagai peristiwa, silakan disimak penjelasan berikut ini. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu contoh sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa Rengas Dengklok yaitu ketika Soekarno dan Hatta diculik oleh para golongan pemuda sebelum proklamasi kemerdekaan. Penculikan ini dengan tujuan menjauhkan Soekarno dan Hatta dari semua pengaruh Jepang serta mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan tanpa campur tangan pihak Jepang. Setelah terjadinya penculikan terhadap Soekarno dan Hatta, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia terlaksanakan, di mana peristiwa ini sangat penting yang menandai kebebasan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Contoh peristiwa selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Tentunya saat kalian masih kecil sering menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Jadi lagu itu menceritakan suatu peristiwa pembakaran kota Bandung yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia pada tahun 1946. Pembakaran itu bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan karena pada saat itu Sekutu memerintahkan kota Bandung untuk dikosongkan dengan niat dijadikan sebagai markas pasukan Sekutu dan para pejuang tidak menginginkan hal itu. Itulah contoh-contoh kejadian pada masa lampau yang dikatakan sejarah sebagai peristiwa. Jadi keempat unsur atau 4 karakteristik itu termuat pada contoh-contoh peristiwa tersebut. Seperti peristiwa proklamasi itu bersifat unik ya, hanya sekali terjadi. Kemudian bersifat abadi, artinya dikenang sepanjang masa. Kemudian yang ketiga itu bersifat penting, artinya memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi lihatlah pengaruhnya sampai saat ini ya. Jadi dicetuskan pada 17 Agustus 1945 kita merdeka, bahwa kebebasan kita rasakan sampai saat ini. Kemudian yang terakhir itu ada bersifat objektif, artinya peristiwa tersebut sejak 17 Agustus 1945 itu kejadiannya masih sama, tidak pernah berubah ya. Itulah materi hari ini tentang sejarah sebagai peristiwa. Setelah kalian menyimak penjelasan video ini, silakan seperti biasa membuka Google Classroom untuk mendapatkan petunjuk belajar pada hari ini. Sekian pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar.